Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun yang baru ini, saudaraku. Ya, dan kita akan terus mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kita. Ya, di tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Dan hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita semua adalah murid Kristus. Katakan amin, saudaraku. Senggol kanan kiri saudara, katakan kita adalah murid Kristus. Ya, murid Kristus harus menjadi terang bagi sekitarnya. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. Bolehkah saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama dengan suara yang keras, mulai dari ayat yang ke-41, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lebih keras, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Saya percaya ketika kita belajar, kita melihat teladan jemaat mula-mula, kehidupan mereka, cara hidup mereka, maka yang dialami pada saat itu terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara garis bawahi bahwa bukan cara ibadah, bukan cara kebaktian, tetapi yang disampaikan pada perikop ini, yang kita mau pelajari pada bagian ini adalah cara hidup jemaat mula-mula. Kadang tanpa sadar, gereja ribut dengan cara kebaktian. Mana cara kebaktian yang paling benar? Kalau ada orang berpikir bahwa cara kebaktiannya yang paling benar, seharusnya cara hidupnya lebih benar dong, saudara. Ya, tetapi sekali lagi saya mau ingatkan bagi kita, baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Kekristenan bukan cara beribadah, tetapi cara hidup. Lebih antusias, lebih semangat, katakan amin. Katakan yes. Sekali lagi suara yang keras. 2, 3. Kekristenan bukan cara ibadah, tetapi cara hidup. Nah, saudara, Kisah Para Rasul itu sedikit berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain Anda selalu menemukan ada salam dan ada penutup di setiap kitab. Tetapi kalau Anda perhatikan Kitab Para Rasul ini tidak ada penutupnya. Belum ditutup, belum selesai. Karena Kisah Para Rasul ini adalah kisah atau cerita dari gereja Tuhan. Ya, termasuk bagaimana gereja Tuhan di Wonosobo, termasuk bagaimana gereja Tuhan di Semarang. Inilah kisah hidup orang percaya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan pada ayat yang ke-41 tadi di awal, bahwa orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Perkataan Rasul Petrus. Mereka memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Katakan wow. Saudara, apa yang terjadi kalau gereja zaman sekarang kita mengalami pertambahan 3.000 jiwa? Ya,
Kadang tanpa sadar gereja langsung sibuk memikirkan bagaimana tempatnya, bagaimana bangunannya, bagaimana mempersiapkan tempat yang lebih luas. Tapi pada saat itu mereka fokus kepada jiwa-jiwa, saudaraku. Dari hal ini kita mau belajar bahwa bukan membangun fasilitas yang nomor satu, bukan membangun gedung yang besar yang menjadi utama, tetapi membangun jemaat, membangun manusia itu jauh lebih penting. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Nah, kita melihat, saudara, cara hidup murid Kristus yang menjadi terang. Siapa di tempat ini yang rindu hidupnya menjadi terang? Lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini kita akan belajar bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, ternyata ciri yang pertama dari murid Kristus yang hidupnya akan dipakai Tuhan menjadi terang adalah bertekun dalam pengajaran. Ya, kita mau perhatikan sungguh-sungguh apa yang dituliskan dalam Kitab Para Rasul ini, saudaraku, Kisah Para Rasul ini, supaya kita pun belajar, supaya kita juga mengikuti standarnya Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran. Saudara, gereja harus kembali kepada pola gereja mula-mula. Sekali lagi, perhatikan ini baik-baik. Gereja Tuhan harus kembali kepada pola gereja mula-mula. Ya. Jadi standarnya apa? Firman Tuhan. Apa yang dituliskan oleh Alkitab. Pola gereja mula-mula mereka dimuridkan melalui pengajaran. Ya. Fokus kita adalah dimuridkan dalam pengajaran. Saudara, kalau di era digital saat ini, kita bisa melihat apapun, bisa mendengar apapun dari YouTube, saudara. Ya, mungkin ada yang berkata, Pak, aku dengar pengajaran ini, aku dengar khotbah ini, aku dengar khotbah itu. Tetapi yang dimaksudkan pada ayat ini adalah jemaat Tuhan dimuridkan melalui pengajaran. Kita nggak pernah tahu apa yang disampaikan di sosial media. Saya pernah sampaikan, ada orang yang begitu muncul dan menyampaikan sesuatu dan orang menganggap dia sedang menyampaikan firman. Padahal yang disampaikan adalah hal-hal yang menyesatkan, saudaraku. Ya, mari saudara beri diri kita dimuridkan. Di tempat kita ada KUL. KUL adalah sarana atau wadah untuk jemaat itu bertumbuh. Jemaat dimuridkan. Dan mulai minggu ketiga bulan Februari ini, kita akan bersama-sama diajar lewat satu materi pemuridan dari pusat, saudaraku. Ya, bagaimana kita terus bertumbuh. Ya, kalau nanti Tuhan datang dan kita berjumpa dengan Dia, Tuhan itu nggak tanya ke gereja, Tuhan gini, berapa jumlah jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan, tetapi Dia akan tanya berapa jumlah orang yang sudah dimuridkan. Dan nanti ketika Tuhan datang dan kita menyongsong Dia di angkasa, yang akan menyambut kedatangan Tuhan itu adalah murid, alias orang yang dimuridkan melalui pengajaran. Saya percaya kita semua rindu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Amin, saudaraku. Berikan dirimu dimuridkan. Ya. Berikan diri saudara dimuridkan. Gereja mula-mula tidak cukup hanya dengan bertemu dalam kehadiran di ibadah, tetapi mereka dimuridkan melalui pengajaran. Ada kata bertekun di sana. Saudara, ini menunjukkan satu proses yang panjang, tidak instan, saudaraku. Orang dimuridkan, lalu dia bertumbuh. Katakan bertumbuh, saudaraku. Dan orang yang bertumbuh tidak mudah diombang-ambingkan. Dan dia kuat menghadapi apapun.
Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan dirimu dimuridkan dalam pengajaran. Yang belum ikut kul, setialah ikut kul. Amin saudaraku. Ya, kadang tanpa sadar ada orang yang hanya atau gereja yang hanya berpikir tentang jumlah. Kita kadang melihat, wow, gereja itu jumlahnya banyak. Puji Tuhan, kalau lebih banyak lagi orang-orang yang datang ke gereja. Tetapi persoalannya adalah berapa banyak yang dimuridkan, saudaraku. Hal yang kedua, cara hidup jemaat atau murid Kristus yang menjadi terang, bertekun dalam persekutuan. Saudara, ternyata ketika saya mempelajari kehidupan jemaat mula-mula, mereka itu kuat dalam persekutuan, saudaraku. Persekutuan itu adalah kekuatan gereja, saudara. Ya, ingat pada zaman atau masa-masa pandemi yang lalu, ketika kita harus beribadah secara online, kita nggak bisa ketemu. Saya sampaikan ada 2 spirit atau roh yang disebarkan oleh si jahat. Yang pertama adalah spirit ketakutan. Bagaimana orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan dari ketakutan itu akhirnya bisa terjadi banyak hal yang tidak pernah terpikirkan. Dan yang kedua adalah spirit isolasi. Jemaat dipisahkan satu dengan yang lain. Terisolasi masing-masing, saudaraku. Waktu itu kalau saudara ingat, kita beribadah secara online untuk beberapa bulan. Ya, rasanya kok aneh ya, biasanya kita datang kebaktian, tapi kali ini kok online pada saat itu. Saudara, kalau ditanya bedanya ibadah onsite dan online itu apa? Karena sampai hari ini masih ada orang-orang yang ibadahnya online, saudaraku. Saya bersyukur kalau Anda datang ke tempat ini. Katakan amin, saudaraku. Ya, ibadah online dan onsite bedanya apa? Suasananya Pak, ya enggak juga lah, bukan itu. Nyanyinya Pak, ya nyanyinya jelas beda. Kalau Anda datang ibadah seperti ini, Anda nyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Kalau di rumah ya nyanyi sendiri. Tapi bedanya kalau di rumah ya nyanyi sambil makan gitu ya, sambil ngemil gitu kan. Ya, yang pernah melakukan ini katakan yes. Kenapa saya melatih saudara kalau morning call itu on cam? Supaya enggak nyambi. Do you understand the meaning of nyambi? Kalau Anda morning call sambil nyambi, itu Anda tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Anda juga enggak akan dapat maksimal, saudaraku. Ya. Yang membedakan antara ibadah online dan onsite itu bukan sekedar suasananya, bukan cara kita nyanyinya, tetapi yang membedakan adalah persekutuan. Ya. Kalau dalam ibadah online tidak ada persekutuan, itulah yang dikatakan seolah-olah persekutuan tapi tanpa persekutuan. Tapi kalau ibadah onsite ada persekutuan di tempat ini. Katakan persekutuan, saudaraku. Itulah kekuatan kita, itulah kekuatan gereja. Saya melihat bagaimana gereja mula-mula mereka itu kuat, saudara. Karena mereka punya persekutuan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan hidup sendiri-sendiri. Jangan cuma muncul hari Minggu, tetapi engkau harus ada dalam kawanan, dalam persekutuan. Ya, saudara, persekutuan itu adalah perintah Tuhan. Apa yang saya katakan ini bukan sesuatu yang tanpa dasar. Ya, tidak ada di PowerPoint. Kalau Anda mau buka di HP boleh. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin, saudaraku.
Perintah Tuhan katakan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita sadar hari-hari ini adalah hari-hari di mana kedatangan Tuhan sudah semakin singkat, saudaraku. Kalau engkau sadar, engkau akan meresponi ayat ini. Semakin giat melakukannya. Apa yang semakin giat, Pak? Oh, goes. Oh, healing. Berapa banyak orang waktu ibadah digunakan untuk hal-hal yang lain. Saya tidak katakan Anda tidak boleh healing, Anda nggak boleh olahraga, Anda nggak boleh goes, Anda nggak boleh pergi, Anda nggak boleh kondangan. Tidak, saudaraku. Tetapi yang saya selalu ajarkan kepada jemaat adalah, jangan engkau meninggalkan ibadah karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kita perlu persekutuan, saudaraku. Katakan kanan kiri kita perlu persekutuan. Amin, saudaraku. Saudara sadar ini hal yang penting. Ini adalah kekuatan kita. Saudara, satu kali Yesus berkata bahwa aku akan mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yesus salah ngucap gak ya? Seperti domba ke tengah serigala, apa seperti serigala ke tengah domba? Kalau serigala ke tengah domba, ya pasti menang lah, ya. Tapi Yesus nggak salah ngucap kok, saudaraku, ya. Tuhan katakan, aku mengutus kamu seperti apa, saudara? Seperti apa? Ayo respon antusias. Yang tidak menjawab, maju ke depan. Seperti apa? Lebih keras lagi, seperti apa? Domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, domba itu bisa menang loh ngadepi serigala. Meskipun domba itu lemah. Pernah disampaikan ya, domba itu tidak punya senjata untuk melawan musuh. Domba itu bodoh. Gampang tersesat, saudaraku. Coba katakan kanan kiri, domba itu lemah. Bilang, kalau yang gak bilang tak suruh maju loh ya. Domba itu gak punya senjata. Bilang, domba itu bodoh. Ngomong-ngomong, domba itu gampang kesasar, gampang tersesat. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Karena itu Tuhan berikan gembala di sana. Ya. Kalau gembala pada saat itu dia pegang tongkat yang ujungnya itu ada melungkernya gitu ya. Tongkat itu untuk menghalau binatang-binatang buas yang akan mengganggu domba-domba itu. Dan yang kedua, tongkat itu yang melungkernya itu untuk gantol domba-domba yang suka keluyuran sendiri-sendiri. Katakan kanan kiri, jangan suka keluyuran. Digantol sama gembalanya. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya. Jadi kekuatan domba itu satu, gembalanya. Dan yang kedua, ketika dia hidup dalam kawanan. Jika domba sendirian, gampang tersesat dan dimangsa oleh serigala. Hati-hati, saudaraku. Kalau Anda sendirian, Anda akan menjadi mangsa dari serigala. Namun jika domba itu hidup dalam kawanan, serigala yang paling buas sekalipun tidak dapat memangsanya. Saudara, masuklah dalam kawanan di tempat ini. Saya berdoa dari 10 kul yang ada akan terus maju dan berkembang menjadi 15 kul, 20 kul dan seterusnya. Karena di tempat ini Anda yang belum ikut kul, selanjutnya Anda akan bergabung dalam kul. Amin, saudaraku. Yang sudah ikut kul katakan amin. Yang sudah ikut kul lambaikan tangan. Yang sudah ikut kul lambaikan tangan, jangan malu-malu. Jangan cepat turun dulu supaya saya bisa lihat. Yang sudah ikut kul bilang sama yang belum ikut kul, mulai berikutnya ikut kul. Ya, ikut kul. Ada dalam kawanan.
Siapa yang mau ikut kul masuk dalam kawanan, katakan amin. Kalau tidak ada dalam kawanan, bahaya mengancam saudara. Ya, hati-hati. Nah saudara, apa yang dikerjakan oleh kerajaan kegelapan hari-hari ini? Kalau tadi dikatakan persekutuan itu kekuatan gereja, kekuatan kita saudara. Iblis hari-hari ini bekerja, dia mencerai-beraikan, dia mengisolir satu dengan yang lain. Kadang karena satu atau dua hal, jemaat itu dibuat sendiri-sendiri, dibuat terpisah. Ya. Karena dia tahu kalau persekutuan itu adalah kekuatan dari gereja Tuhan, saudaraku. Iblis tahu kalau kita tidak kuat dalam persekutuan, maka kita adalah orang-orang yang gampang untuk dihancurkan. Tetap ada dalam persekutuan. Pada ayat yang ke-42, kita melihat cara hidup murid Kristus yang menjadi terang. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, bagi mereka perjamuan kudus itu adalah satu kekuatan. Ya. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita bersama-sama makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Bukan sekedar ritual, tapi kita menerima kekuatan yang baru, menghayati pengorbanan Kristus Yesus. Tapi mereka zaman itu kan gak ngalami pandemi seperti kita, Pak. Kata siapa? Mereka mungkin gak alami pandemi, tapi mereka tidak hidup dalam kenyamanan. Mereka juga menghadapi tantangan. Mereka juga menghadapi tekanan. Mereka juga menghadapi masa-masa yang sulit, saudaraku. Tetapi mereka bertahan. Karena mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Kuasa Tuhan dan kasih Tuhan bekerja luar biasa. Pada ayat yang ke-43, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Saya belum puas mendengar suara saudara. Sekali lagi, 2, 3. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, kuasa Tuhan, kasih Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada tanda-tanda ajaib. Bukan hanya sekedar mujizat supranatural atau yang terlihat dengan mata. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah baik secara pribadi dan keluarga. Mereka itu alami pemulihan. Mereka itu alami pertumbuhan. Mereka itu alami kuasa dan mujizat Tuhan. Keluarga yang dulu tidak harmonis, setelah masuk dalam persekutuan, dimuridkan, mereka alami kuasa Tuhan. Itulah tanda manifestasi kuasa Tuhan bekerja dalam gerejanya. Saya mau tanya, jawab yang jujur ya. Jawab yang jujur. Tidak boleh abstain. Pilihannya cuman ya atau tidak. Siapa di tempat ini, Anda yang dipercaya Tuhan untuk bertumbuh di wadah ini, di gereja ini, dan Anda mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami pertumbuhan dalam kehidupan saudara, Anda boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Pada ayat yang ke-44, hal yang keempat, ciri dari murid Kristus yang hidupnya menjadi terang. Mereka bersatu, saudaraku. Katakan bersatu. Katakan unity. Ya. Ada unity yang kuat. Saudara, bagi mereka bersatu itu enggak sulit lagi, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda.
Kalau unity atau bersatu itu sebenarnya gampang atau susah, saudara? Bersatu itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Akan menjadi sulit kalau kita nggak mau bersatu. Tapi bersatu itu akan menjadi mudah, tidak sulit lagi. Meskipun kita memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Jika kita mau taat kepada perintah Tuhan untuk bersatu. Saudara, gaya hidup unity inilah yang diadopsi oleh kaum komunis. Kalau kita mengikuti sejarah, hampir 2/3 dunia ini ya dapat dikuasai oleh komunis selama kurun waktu hanya 70 tahun. Mereka mengadopsi gaya hidup gereja mula-mula. Sayangnya, sang raja atau sumbernya itu mereka buang, mereka singkirkan, saudaraku. Tetapi cara hidupnya diambil. Kalau kita kan punya sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Seharusnya kita bisa melakukan jauh lebih dahsyat lagi daripada mereka. Karena itu pesan Tuhan hari ini bagi kita semua, tetap bersatu. Amin, saudaraku. Kalau apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Tapi saya mau bilang pagi hari ini, apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun konfliknya, tetap bersatu. Katakan kanan kiri kita, tetap bersatu. Ya, kalau ada ganjelan, lepaskan pengampunan. Terima satu dengan yang lain, saudaraku. Mari kita lakukan bagian kita. Setiap kita punya porsi, punya bagian masing-masing. Dan yang selanjutnya, yang kelima, ciri murid Kristus yang hidupnya menjadi terang adalah saling berbagi. Pada ayat yang ke-45 ini kita menemukan di sana bahwa mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudaraku, apa artinya? Saya mempelajari kehidupan jemaat mula-mula bahwa kemiskinan itu dituntaskan oleh gereja mula-mula dengan spirit saling berbagi satu dengan yang lain. Saudara, ini adalah wujud dari kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kuat menanggung yang lemah, yang kaya menanggung yang miskin. Baca sama-sama 2-3, yang kuat 2-3, yang kuat menanggung yang lemah, yang kaya menanggung yang miskin. Mari kita belajar hidup dalam kemurahan hati dan saling berkorban satu dengan yang lain. Saudara, tidak ada yang akan berkekurangan dan tidak ada yang akan kekenyangan kalau kita belajar untuk saling berbagi. Gak ada orang yang akan menjadi hidupnya terlalu susah sampai gak bisa makan kalau saudara seimannya peduli. Kalau Anda punya makanan 5, tahu saudaramu gak bisa makan, berikanlah 1 atau 2 kepada mereka. Ya, saudara gak boleh pelit, saudara. Kita harus belajar apa yang disebutkan dengan kemurahan hati. Kadang mungkin kita dipertemukan dengan saudara seiman kita. Dan kita melihat keadaannya, kita melihat kondisinya. Saya mau katakan bukan kebetulan kalau engkau melihat hal itu. Saudara, berbicara tentang memberi, itu tidak selalu harus nunggu banyak dulu. Jangan bilang kalau aku kaya, aku bisa memberi. Memberi itu tidak perlu nunggu kaya, saudara. Tapi memberi itu adalah berbicara tentang kemurahan hati, kepekaan hati kita. Ya, mari kita belajar untuk saling berbagi. Mulai tahun ini kita akan lebih lagi bergerak, baik dimulai dari diakonia,
dan Pelmas. Ya, kita akan berikan perhatian kita. Saya undang dan ajak semua jemaat terlibat. Ayo terlibat saudaraku. Ayo kita sama-sama berbagi. Ayo kita sama-sama melakukan bagian kita. Kalau kita lakukan ini, maka spirit cinta akan uang itu dihancurkan dan dipatahkan. Alkitab berkata apa? Orang yang memberi, orang yang menabur, dia akan menuai. Jangan takut engkau makin miskin karena memberi, karena berbagi, saudara. Saya ada di tempat ini bukan hanya membagikan firman, tapi ketika Tuhan tentukan saya masuk di kota Wonosobo ini, Tuhan perintahkan dan nyatakan kepada kami, keluarga kami berbagi hidup dengan jemaat, saudaraku. Ayo kita praktek dalam kul. Saya minta kepada gembala kul, cek, jangan sampai ada anggota kul kita yang dalam kondisi kelaparan, tidak bisa makan, sementara yang lain makan sampai kekenyangan, saudaraku. Ya, ini harus menjadi perhatian kita. Ini prinsip, ini pola hidup jemaat mula-mula. Ya, jangan Anda katakan, wah, memberi lagi, menabur lagi. Nah, saudara, kita mau dituntun oleh firman atau mau dituntun oleh ego kita? Ada loh orang yang gak berani ke GBS of Glory karena takut disuruh memberi. Karena berpikir kalau di gerejamu sana diajar untuk memberikan persepuluhan ya. Ada. Akhirnya tidak jadi ke tempat ini. Pertanyaan saya cuman gini. Anda di tempat ini mau diajar sesuai firman atau mengikuti ego? Kalau ego kita, manusia kita, daging kita itu lemah, saudara. Karena kita bilang roh memang penurut tetapi daging lemah. Namanya manusia, kalau tidak diajar untuk memberi, pelit. Kalau tidak diajar untuk berbagi, pikirannya cuma diri sendiri. Ya, yang penting aku, yang penting keluargaku, yang penting hidupku, gak peduli sama orang lain, saudara. Ayolah kita belajar berbagi. Kalau kita memikirkan diri sendiri, akhirnya yang ada adalah ini. Spirit cinta akan uang, ketamakan. Ya, saudara jangan takut jadi miskin karena memberi, karena berbagi. Mari di tempat ini belajar. Anda yang sudah setia memberikan persembahan, lanjutkan itu dengan sungguh-sungguh. Anda yang sudah setia mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, tetap setia dengan apa yang kau lakukan, karena kita sedang melakukan perintah Tuhan. Anda yang belum melakukan, belajar mulai melangkah untuk melakukan. Karena firman Tuhan berkata, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan akan menjauhkan daripadamu belalang pelahap dan pencuri berkat Allah. Kalau setiap awal tahun Bapak Rohani kita Pak Niko juga ajarkan, ayo kita memberikan buah sulung. Yang diajarkan dari sekian tahun yang lalu adalah kita memberikan buah sulung. Di bulan Februari ini kita memberikan buah sulung. Dan banyak orang juga yang sudah melakukan, saudaraku. Tapi mungkin kalau kita nggak bisa atau belum berani melakukan, memberikan buah sulung, berikanlah persembahan awal tahun sebagai bukti atau tanda imanmu kepada Tuhan. Bahwa tahun ini aku percaya janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupanku. Saudara, kadang-kadang kalau saya pergi pelayanan misi, kalau keluar pulau ke pedalaman, saya harus mengakui kadang-kadang jemaat di pedalaman, spirit memberinya, roh memberinya itu lebih besar dari jemaat di kota-kota. Ya, padahal keadaan mereka jauh lebih rendah daripada kehidupan orang-orang di kota. Mau belajar untuk berbagi?
mau belajar untuk memberi, mau dituntun oleh firman, ya, bukan nuruti ego ya. Jangan-jangan habis dengar khotbah ini minggu depan ada yang gak ke HOG lagi. Ada yang mau ambil keputusan gitu, boleh angkat tangan. Ya, salah dengar tadi Bu Ayi ya. Jangan-jangan habis dengar khotbah ini nanti ada yang gak berangkat lagi ke HOG karena diajar persepuluhan, diajar menabur, diajar memberi. Saya mau tanya, coba Anda jawab deh. Kalau saya ngajar Anda memberi persepuluhan, menabur, itu sesuai dengan firman enggak? Itu dari saya apa dari firman? Kami juga melakukan. Ya. Bahkan ketika ditanya tentang memberi, yang saya berikan lebih dari sekedar persepuluhan. Lebih dari sekedar buah sulung. Sekian belas tahun yang lalu ketika Oma ini pindah ke Wonosobo untuk menemani kami di sini. Karena Oma berpikir kalau saya nggak pindah, maka kami nggak akan bisa maksimal pelayanan. Karena anak-anak kadang nggak bisa ditinggal. Dulu mereka masih kecil, harus ada yang rawat di rumah. Akhirnya Oma tinggalkan dalam tanda petik Purwokerto, zona nyamannya. Oma itu buka salon puluhan tahun, laris, ditinggal. Rumah kami di Purwokerto, saya sudah bangun kamar-kamar kos. Cuan, kami jual. Uangnya kemana Pak? Kira-kira Anda lihat gak uangnya tak beliin apa? Uangnya sebagian besar kembali untuk menopang pekerjaan Tuhan. Jadi percayalah, kalau saya mengajar Anda memberi, saya lebih dulu memberi saudaraku. Saya sebagai gembala, bapak di tempat ini, saya tahu kalau saya mengajarkan demikian untuk kebaikan saudara. Saya rindu Anda diberkati Tuhan. Saya rindu Anda dijaga, dilindungi Tuhan. Tuhan itu punya cara bagaimana kita mengalami janji Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan. Lakukan dulu perintahnya, maka kita akan mengalami janjinya. Itu yang saya ajarkan. Ya. Jadi singkirkan jauh-jauh dari pikiran kita. Kalau diajar memberi, oh pendetanya mata duitan. Bilang kanan kiri, gembala kita itu enggak mata duitan. Kalau yang gak ngomong berarti masih ganjel nih saudara. Coba bilang, gembala kita itu enggak mata duitan. Lah wong dia memberi lebih dari persepuluhan. Ya, yang saya beri itu lebih dari buah sulung. Yang mengerti katakan amin. Sebenarnya ini sudah harus selesai ini. Tapi dikit lagi lah ya. Toh saya nggak selama itu kan Cilinda kan kalau khotbah ya. Sedikit lagi ya saudaraku ya. Oke? Ya. Yang antusias katakan yes. Yang tetap semangat katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Nah saudara, yang keenam saya menemukan ada komitmen saudaraku. Murid Kristus yang hidupnya menjadi terang harus punya komitmen. Arti komitmen itu apa? Komitmen itu adalah suatu sikap setia serta tanggung jawab. Pertanyaan saya, apakah Anda yang hadir pagi hari ini, Anda orang yang setia? Apakah Anda orang yang bertanggung jawab? Setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia memberi,
setia melayani, punya komitmen. Jangan Senin Kemis, jangan pagi dele sore tempe, saudaraku. Ya, berapi-api, semangat, tapi cuma 2 bulan. Orang yang komitmen itu adalah orang yang setia dan bertanggung jawab. Sampai hari ini, memasuki tahun ke-21 dalam pelayanan saya di Wonosobo. 20 tahun itu sebentar apa lama, saudara? Hah? Kira-kira kalau pelayanan 20 tahun, kalau tidak disadari dengan komitmen, bisa sampai 20 tahun enggak? Loh, saya juga banyak kesempatan untuk pelayanan di tempat lain, saudaraku. Ada yang ngajak lah, ada yang nawari lah, ada yang ngajak pindah ke Amerika. Saya bilang saya di Amerika aja. Gampang lah. Di sana juga kan tetap bisa pelayanan. Di sana juga kan tetap bisa menggembalakan. Saya bilang gini, saya menggembalakan di Wonosobo itu bukan kerja, bukan seperti orang kerja. Tapi Tuhan yang berikan tanggung jawab itu bagi saya. Sampai kapan? Sampai Tuhan berkata, hambaku, kamu sudah cukup untuk melayani di Wonosobo. Sekarang kamu selesai, kamu kerjakan hal yang lain. Kalau Tuhan bicara seperti itu, baru saya berhenti. Wah, banyak tawaran, saudaraku. Ya. Karena itu sebagai orang tua, kita juga harus belajar. Jangan berkata gini, kamu harus sekolah yang pintar ya nak. Nih yang anak-anaknya masih kecil ya. Anak-anaknya masih sekolah. Nanti kamu sekolah yang pintar, supaya kamu berprestasi. Dan nanti kamu bisa masuk universitas yang ternama. Syukur-syukur dapat beasiswa. Dan nanti kalau kamu lulus kuliah, kamu diterima kerja di perusahaan yang baik, yang besar. Dan nanti kamu supaya dapat gaji yang besar, uangmu banyak. Dengar baik-baik orang tua. Kalau seperti itu engkau sedang mengajarkan anak-anakmu fokusnya kepada uang. Jangan ajari mereka fokus kepada uang. Saya tidak pernah mengajar kepada anak-anak saya supaya nanti kamu punya uang banyak, kamu ngerjakan ini, ngerjakan itu supaya kamu jadi orang kaya. Tidak pernah, saudara. Tapi kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, mereka harus fokus kepada Tuhan. Kalau mereka fokus kepada Tuhan, hidupnya pasti dipelihara dan pasti diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Anda pilih mana? Punya uang banyak atau hidup diberkati Tuhan? Coba regua dulu ya. Lihat tangan saya, semuanya jangan dingklok. Punya uang banyak atau diberkati Tuhan? Bener loh ini, jangan asal jawab loh. Tuhan melihat hatimu loh. Tuhan melihat hati saudara loh. Sekali lagi, yang tangan kanan saya apa yang tangan kiri saya? Banyak uang apa diberkati Tuhan? Oke. Ini yang imam-imam ini yang di depan kok gak jawab sih? Hah? Apa sudah gak butuh uang? Coba yang regu B dipimpin oleh Bapak Ade Hananto. Punya banyak uang apa hidup diberkati Tuhan? Punya uang banyak itu belum tentu bahagia loh saudara. Tapi meskipun kita gak punya uang banyak, ya. Tapi kalau kita orang yang diberkati Tuhan, kalau kita perlukan sesuatu, Tuhan akan menyediakan dan memberkati kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Itulah yang saya ajarkan kepada saudara. Lakukan firman, taat, komitmen,
tentang memberi tadi, tentang mengembalikan persepuluhan. Itu bukan masalah uang. Kalau orang ribut gara-gara hal itu, sebenarnya yang mikirnya uang itu justru yang ngomong. Ngerti maksud saya, saudaraku? Ya, kalau ada orang keberatan atau ada orang nggak mau tentang hal itu, sebenarnya kan dia nuduh itu kan karena ngajarinnya memberi terus gitu ya. Sebenarnya yang mikirin uang itu justru dia, saudara, alias pelit. Karena itu lebih baik nggak usah ke HOG katanya kayak gitu. Ya, saudara, saya ajarkan itu supaya ketika engkau melakukan firman, maka hidupmu diberkati Tuhan. Sedikit lah ya, ini survei ya, saya selipkan. Ini dari Barna Group tahun 2020 tentang anak-anak muda yang berusia 18-35 tahun di Indonesia dan di dunia. Bukan Kristen lagi. Di Indonesia 2%, di dunia 21%. Puji Tuhan di Indonesia kecil ya. Kristen tapi tidak ke gereja. Di Indonesia 15%, dunia 37%. Saya berharap tidak ada yang masuk ke nomor 2. Ya. Kalau ada keluarga kita masuk ke nomor 2 ini, diingatkan. Kalau kamu Kristen, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, ya harus ke gereja. Kristen ke gereja minimal 1 kali setiap bulan. Jelas bukan murid. Wah, ini paling banyak, saudara. Berapa persen? 64%. Di dunia 30%. Ternyata di Indonesia banyak yang model kayak gini. Bilang kanan kiri. Ternyata di Indonesia banyak. Ini hasil survei loh. Ini enggak main-main. Ini hasil survei Barna, ya, saudaraku. Dan kriteria yang keempat, Kristen murid yang tangguh yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Rutin ke gereja, memiliki komunitas di luar ibadah, artinya ada komunitas school itu ya, saudara. Percaya teguh pada otoritas Alkitab, komitmen pada Yesus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya, rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan 20%. Saya berharap yang hadir tempat ini masuk ke kategori yang keempat. Katakan amin, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perlombaan atau pertandingan, penonton itu jelas paling banyak. Tetapi kalau peserta atau atlet itu lebih sedikit dari penonton. Dan kalau pemenang itu lebih sedikit lagi. Ya. Itulah tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu perlu komitmen. Perlu berjuang. Demikian juga dengan gambar kedua ini, hubungan manusia dengan Kristus. Pengagum Kristus itu banyak. Tetapi yang percaya Kristus itu lebih sedikit. Dan yang menjadi murid Kristus lebih sedikit lagi. Kalau kita persempit lagi dalam skop orang Kristen, perhatikan. Baca sama-sama mulai dari bawah, 2, 3. Kristen tapi tidak ke gereja. Banyak apa sedikit? Jangan sampai Anda masuk ke kategori ini ya, saudaraku ya. Tapi yang kedua adalah Kristen ke gereja kurang lebih 1 bulan sekali. Saya juga berdoa Anda enggak masuk kepada bagian ini. Tetapi yang paling sedikit di sana adalah murid Kristus. Kita akan menambah jumlah murid Kristus. Karena kita siap untuk dimuridkan. Katakan amin, saudaraku. Karena murid itu adalah kehendak Tuhan. Ini adalah yang Tuhan kehendaki. Jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah Tuhan, saudaraku. Dan murid yang tangguh punya kriteria seperti ini. Rutin ke gereja, memiliki komunitas, percaya teguh pada Alkitab, komitmen dan rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Saudara, dan yang terakhir, saya menemukan pada ayat yang ke-46, mereka saling menerima satu dengan yang lain.
Saudara, bagi orang Yahudi, makan bersama itu bukan cuma sekedar pesta atau foya-foya. Tapi makan bersama itu berbicara tentang penerimaan. Ya, sama seperti cerita ketika Yesus datang di depan pohonnya Sakeus dan berkata, Sakeus turun, karena aku akan menumpang di rumahmu. Tentunya makan di rumah Sakeus. Makan itu berbicara penerimaan. Saudara, spirit untuk saling menerima itu harus terus dikembangkan di tempat ini, saudaraku. Nerima kekurangan orang lain karena kita pun punya kekurangan. Ya, nerima orang lain yang nggak seperti kita. Ya, kalau kita selalu berbicara atau membicarakan orang-orang lain, tandanya kita pingin orang kalau bisa seperti saya. Nggak bisa, saudara. Setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Saya punya banyak kelebihan, tetapi saya juga punya banyak kekurangan. Anda juga punya banyak kelebihan, juga punya kekurangan. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Kalau ini dipraktekkan di gereja Tuhan di tempat ini, saya percaya ada hal yang luar biasa yang akan terjadi. Ya. Dan yang terakhir, Anda lihat ayat yang ke-47, baca sama-sama dengan keras, 2-3. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kurang keras bacanya, 2-3. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mau alami janji Tuhan ini bagi gereja kita, bagi kota kita, katakan amin. Saudara, yang pertama mereka disukai semua orang. Dalam terjemahan lain ditulis di sana disenangi. Ya. Keberadaan kita disenangi. Orang yang hidupnya diajar, dimuridkan, berubah, bertobat, dipulihkan, pasti hidupnya itu disenangi semua orang, saudaraku. Ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mungkin iman kita ditolak, tetapi cara hidup kita adalah cara hidup yang disukai oleh semua orang. Kalau lihat mereka kok seneng ya, rukun. Kalau orang di luar Tuhan mah padu, berantem, ya, kata-kata yang gak baik, saling hujat. Jangan terjebak loh ya. Di masa-masa mau pemilu kayak gini, jangan gara-gara beda pilihan kita jelek-jelekin satu dengan yang lain. Ya, saya nggak bilang nomor 1, 2, apa 3, saudaraku. Ya, Anda punya pilihan. Karena itu tanggal 14 Februari, semua yang sudah punya hak memilih harus datang ke tempat pemilihan. Kita harus memberikan suara kita, saudaraku. Ya, mari kita jadi orang yang disukai. Dan Tuhan akan menambahkan jumlah dengan orang-orang yang diselamatkan. Penuaian jiwa terjadi. Siap saudaraku? Siap lakukan hal ini? Menjadi murid yang hidupnya menjadi terang? Puji Tuhan, bereskan Alkitab kita.